Teknis aplikasi pupuk kimia yang tepat dan benar pada pertanaman jagung. Mengiringi kebutuhan pipilan jagung yang berkualitas, maka teknis budidaya tanaman menjadi sangat penting. Di mana pemupukan merupakan salah satu faktor dalam teknis budidaya yang penting dan turut menentukan hasil. Tanaman jagung membutuhkan nutrisi agar dapat tumbuh subur dan baik. Nutrisi ini dipenuhi melalui pemupukan yang terkandung di dalam pupuk, sehingga pemberian pupuk secara teratur dan sesuai dosis, menjadi satu hal faktor keberhasilan tanaman jagung untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam kesempatan ini, kita akan mendalami bahasan teknis pemupukan, yaitu A. Tabur atau penebaran, B. Tugal atau penugalan, C. Penyemprotan atau spraying, D. Larikan atau ring placement, E. Pengocoran atau drenching. 1. Tabur atau penebaran. Pengaplikasian pupuk dengan cara disebar, juga biasa disebut sebagai teknik broadcasting. Teknis ini dilakukan dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah di sekitar tanaman. Biasanya, teknik ini juga dilakukan apabila jarak tanam rapat dan teratur dalam barisan. 2. Tugal atau penugalan. Teknis aplikasi pupuk ini dilakukan dengan cara membuat lubang 10-15 cm di samping lubang tanam atau batang tanaman jagung, lalu ditutup kembali dengan tanah atau pupuk kandang. Teknis pengalikasian pupuk ini disebut dengan spot placement, dan biasanya diaplikasikan pada jarak tanam standar dan cukup lebar, dan dilakukan pada musim hujan. Selain itu, keuntungan lain dalam mengaplikasikan teknis ini adalah, pupuk tidak mudah menguap dan tercuci. 3. Penyemprotan atau spraying. Bila teknik penugalan umumnya dilakukan pada saat musim hujan, beda lagi dengan teknik penyemprotan. Teknik pemupukan yang satu ini biasanya dilakukan pada musim kemarau. Sebelum dilakukan penyemprotan, umumnya pupuk akan dilarutkan terlebih dahulu dengan air, atau menggunakan pupuk pelengkap cair. Aplikasi pupuk dengan teknis ini, dianjurkan diaplikasikan pada saat pagi hari atau sore hari, di mana matahari tidak sedang terik-teriknya. 4. Larikan, atau ring placement. Teknis ini dilakukan dengan cara menaburkan pupuk di antara larikan tanaman. Setelah itu, pupuk ditutup kembali dengan tanah. Dilakukan apabila jarak tanam tidak rapat, kesuburan tanah rendah, dan perkembangan akar yang sedikit. Keuntungan aplikasi pupuk dengan teknik ini adalah pengambilan hara pupuk oleh tanaman lebih mudah dan risiko kehilangan hara pupuk dapat dikurangi. Kelemahan aplikasi ini, kesuburan tanah menjadi rendah jika jumlah pupuk sedikit, dan biasanya persebaran pupuk tidak merata. 5. Pengocoran, atau drenching. Teknis aplikasi selanjutnya adalah pengocoran. Pupuk perlu dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Pemberian pupuk dengan sistem kocor akan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara penting yang dikandung di dalam pupuk. Penyerapan optimal oleh tanaman akan membawa dampak yang lebih baik bagi tanaman. Selain itu, pemberian pupuk dengan sistem kocor dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu musim tertentu. Dan paling bagus dilakukan pada musim kemarau. Selanjutnya, pupuk kimia memiliki bentuk yang padat, sehingga ketika dilarutkan dengan air akan mempermudah proses penyerapan akar tanaman. Dengan penyerapan yang optimal akan membuat tanaman lebih baik dan penyerapan pupuk dapat lebih cepat diserap oleh akar tanaman untuk berkembang. Kemudian, dari segi pengaplikasiannya, pemberian pupuk dengan sistem kocor lebih mudah, dan akan lebih fokus ke tanaman yang diberikan pupuk, tidak seperti cara pemberian tabur yang akan menyebar kemana-mana. Kelebihan lainnya adalah, lebih hemat serta optimal daripada sistem tabur yang kurang merata. Selain itu, dengan pengaplikasian sistem kocor, semua akar tanaman akan menerima pupuk dengan merata sehingga akan lebih banyak pupuk yang dapat diserap tanaman. Semoga bermanfaat. Demikian teknis aplikasi.